luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan 1,5 juta hektar atau sebesar 44% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Terdiri dari hutan lindung 507.000 hektar, hutan produksi 685.000 hektar, hutan konservasi 120.000 hektar. Salah satu isu strategis permasalahan kehutanan adalah luasnya lahan kritis. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kehutanan, bahwa terjadi penurunan lahan kritis di Kalimantan Selatan dari tahun 2013 sampai dengan 2018, terjadi penurunan seluas 129.986 hektar, dan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami penurunan seluas 53.116 hektar, sehingga dari total luas lahan kritis 641.580 hektar pada tahun 2013 menjadi 458.478 hektar pada tahun 2022. Beberapa program prioritas Dinas Kehutanan berdasarkan indikator kinerja utama antara lain: yang pertama, rehabilitasi hutan dan lahan. Terdapat 3 sumber dana RHL yang dilaksanakan Dinas Kehutanan, yaitu APBD, APBN, dan sumber dana lainnya yang sah, yaitu dana BPDLH atau dana Norwegia untuk kegiatan Polunetsing 2030 dan Red Plus dan CSR PT Freeport Indonesia. Untuk rencana program dari Indonesia Polunetsing 2030 dengan fasilitasi Kementerian Kehutanan dan BPDLH adalah program prioritas pengendalian emisi dan penyerapan karbon, program Result Based Payment atau RBP untuk Red Plus, dana CSR PT Freeport Indonesia untuk program Mangrove for Life yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan rencana luas penanaman sebesar 430 hektar di KPH Tanah Laut dan KPH Pulau Laut Selatan. Salah satu faktor penentu keberhasilan program RHL adalah ketersediaan bibit yang berkualitas dan dalam jumlah yang memadai. Untuk tahun 2024 dan tahun seterusnya, ketersediaan bibit disupport oleh Persemaian Lianganggang atau PLA yang memiliki kapasitas produksi 10 juta bibit per tahun. Selain PLA, Balai Perbenihan Tanaman Hutan yang merupakan UPTD Dinas Kehutanan sampai tahun 2025 memproduksi bibit produktif sebanyak 600.000 bibit per tahun. Program RHL Dinas Kehutanan di luar kawasan hutan yang dapat dijadikan show window adalah penanaman kiri kanan jalan arteri atau jalan Ahmad Yani dan jalan-jalan lokal. Selain itu, program RHL juga menyasar pada lahan-lahan milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain pada areal komplek perkantoran gubernur sebanyak 53.125 batang atau setara seluas 55 hektar. Lahan di Batu Licin sebanyak 216.388 batang seluas 346,22 hektar. Lahan di Ambulung 4.400 batang atau 4 hektar. Lahan di Asam Janar 5.625 batang atau 9 hektar. Lahan di lokasi lapangan golf 2.760 batang atau 2,85 hektar. Kurang lebih telah tertanam 282.298 bibit atau setara dengan luas 417,07 hektar telah menghijaukan lahan-lahan milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Penanaman rehabilitasi daerah aliran sungai sebagai kewajiban dari PPKH menyokong realisasi RHL terbesar dengan rata-rata target penanaman seluas 5.000 hektar per tahun. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan upaya-upaya pelibatan masyarakat melalui pembentukan masyarakat peduli api. Telah terbentuk 128 kelompok. Patroli rutin di wilayah rawan karhutla, sosialisasi langsung kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, peningkatan Sapras Karhutla. Dinas Kehutanan memiliki 4 unit tangki pemadam di samping Sapras penunjang karhutla lainnya. Pembuatan dan pemeliharaan sekat bakar di wilayah rawan karhutla, rapat koordinasi dengan Satuan Tugas Karhutla dan rapat koordinasi pembukaan pintu air untuk pembasahan lahan gambut. Pengamanan dan perlindungan hutan dilakukan dengan upaya penguatan koordinasi dengan Dirjen Gakum Kementerian Kehutanan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana kehutanan, pelibatan masyarakat dalam upaya pengamanan hutan melalui pembentukan masyarakat Mitra Polhut 16 kelompok, penanganan kasus illegal logging dan penertiban illegal mining di seluruh wilayah KPH dan wilayah Tahura, peningkatan kapasitas atau keterampilan personil Polhut melalui kegiatan menembak, pelaksanaan operasi gabungan dan patroli rutin di sepanjang Jalan Baru,
Banjarbaru, Batu Licin. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dengan upaya fasilitasi persetujuan perhutanan sosial sebagai akses legal pengelolaan hutan oleh masyarakat, pemberian bantuan sarana prasarana ekonomi produktif kepada kelompok tani hutan, peningkatan kelas KTH menuju mandiri dan produktif, pengembangan produk unggulan hasil hutan bukan kayu, peningkatan kerjasama antara kelompok perhutanan sosial dengan mitra kerja kehutanan, peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi jasa lingkungan atau wisata Tahura Sultan Adam. Wilayah kerja Tahura Sultan Adam merupakan wilayah hutan konservasi yang pengelolaannya oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan. Setiap tahun terjadi tren peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi. Pada tahun 2024 diperoleh retribusi daerah sebesar 11,32 miliar dan target tahun 2025 sebesar 15 miliar. Untuk mencapai hal tersebut terus dilakukan upaya antara lain pemenuhan sarana prasarana penunjang wisata, pelayanan penjualan tiket secara non-tunai, kerjasama pengelolaan wisata dengan pihak ketiga, promosi melalui media massa dan media sosial. Program kerja prioritas Dinas Kehutanan ini telah sejalan dengan misi keempat pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan visi kehutanan, hutan lestari, masyarakat sejahtera.